Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Materi yang kita bahas yaitu mengenai akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela dan wajib kita hindari. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pengertian akhlak mazmumah, yang kedua, macam-macam akhlak mazmumah, yang ketiga, ciri-ciri orang yang sudah terkena akhlak mazmumah, yang keempat, langkah-langkah untuk menghindari akhlak mazmumah, yang kelima, manfaat menghindari akhlak mazmumah. Baik teman-teman, kita mulai dari poin pertama, yaitu pengertian akhlak mazmumah. Teman-teman pada tahu nggak apa itu akhlak mazmumah? Jadi, akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Nah, akhlak ini harus kita hindari karena akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak Allah suka. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus menghindari sifat ataupun akhlak tercela itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam akhlak mazmumah. Jadi, akhlak mazmumah ini mungkin teman-teman sudah menemui di lingkungan sekitar kita ya. Seperti iri hati, dengki, ataupun sombong, atau juga sifat-sifat yang bisa merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang sudah terkena akhlak mazmumah. Mungkin kita introspeksi diri dulu yuk teman-teman. Barangkali ciri ini ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah terkena akhlak mazmumah? Yang pertama, ia mempunyai sifat iri hati atau tidak senang ketika melihat orang lain mencapai kesuksesan. Nah, jadi ketika seseorang sudah tertanam akhlak mazmumah dalam dirinya, dia akan mulai muncul sifat iri hatinya atau tidak senang ketika melihat orang lain sukses. Nah, ciri yang kedua, ia merasa paling benar. Ia merasa pendapatnya lah yang paling benar, ia merasa dirinya yang paling benar, dia merasa bahwa pendapat ataupun orang lain itu salah. Nah, itu adalah ciri yang kedua. Ciri ketiga, seseorang yang sudah tertanam akhlak mazmumah dalam dirinya, ia akan muncul sifat rasa sombong ataupun angkuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah untuk menjauhi akhlak mazmumah. Bagaimana sih cara kita untuk menjauh atau menghindari akhlak mazmumah ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita bisa memperbanyak introspeksi diri. Barangkali selama ini diri kita sudah memelihara akhlak mazmumah itu sendiri. Yang selanjutnya juga kita bisa bermuhasabah, memperbanyak mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu memperbanyak sabar dan bersyukur, yaitu kita bisa bersabar atas setiap ujian yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga kita memperbanyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Jadi ketika Allah memberikan kita semacam ujian, kita harus tetap bersabar ya teman-teman. Dan juga ketika Allah sudah memberikan kita nikmat, kita wajib untuk bersyukur. Nah, selanjutnya juga langkah untuk menghindari akhlak mazmumah bisa kita lakukan dengan memperkuat iman dan takwa. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa memperbanyak doa, zikir, dan mengerjakan sholat tepat waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat menghindari akhlak mazmumah. Teman-teman, ketika kita berusaha menghindari akhlak mazmumah itu, kita banyak sekali memperoleh manfaatnya. Nah, yang pertama, hidup kita jauh lebih tenang, lingkungan kita damai. Kenapa? Karena ketika kita menjauhi sifat iri hati, sombong, ataupun dengki dan semacamnya, itu membuat hidup kita jauh lebih damai, dan secara tidak langsung itu memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri memberikan dampak positif,
membawa energi positif, maka yang datang kepada kita juga adalah lingkungan yang positif, orang-orang yang positif. Maka itu, menghindari akhlak mazmumah itu membuat hidup kita jauh lebih damai, lingkungan damai, dan juga membuat hidup ini lebih berkah dan kualitas diri kita juga meningkat. Jadi itu ya manfaat menghindari akhlak mazmumah. Nah, jadi tadi kita sudah membahas mengenai akhlak mazmumah ya teman-teman. Banyak sekali yang kita bahas tadi. Mulai dari pengertiannya, macam-macamnya, ciri-ciri orang yang sudah terkena akhlak mazmumah, langkah-langkah untuk menghindari akhlak mazmumah, manfaat untuk menghindari akhlak mazmumah, dan lain-lainnya. Jadi, mari kita bersama-sama untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan menjauhi akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela dan wajib kita hindari. Perubahan tidak ada yang instan. Perubahan berawal dari dalam diri kita sendiri. Tapi jangan salah ya teman-teman, dampaknya bisa menyebar ke seluruh dunia. Mari jadikan setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jauhi akhlak mazmumah, tingkatkan iman dan takwa, dan tumbuhlah menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Oke teman-teman, tidak terasa waktu terus berlalu. Saya Kamia Adelivia ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk menonton video ini, mempelajari akhlak mazmumah. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.